Pemerintah menetapkan awal puasa 1 Ramadan 1445 Hijriah pada Selasa 12 Maret 2024. Hal ini ditetapkan dalam sidang isbat yang digelar Kementerian Agama pada hari Minggu malam. Namun bagi warga Muhammadiyah, hari ini menjadi awal 1 Ramadan dan dimulainya puasa wajib bagi umat muslim. Di sejumlah wilayah, sholat tarawih perdana telah dilakukan pada hari Minggu malam. Seperti yang nampak pada warga Muhammadiyah di Surabaya, Jawa Timur. Salah satu masjid yang menggelar sholat tarawih adalah Masjid Al-Badar PW Muhammadiyah. Meski tidak begitu ramai, gelaran sholat tarawih tetap dilaksanakan secara khidmat dan dilanjutkan dengan tadarus Al-Quran. Lantas, apa saja yang harus dipersiapkan umat muslim dalam menyambut bulan suci Ramadan? Hanya menahan lapar saat berpuasa, tapi 1 bulan ini di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh rahmat dan juga ampunan, kita bisa sama-sama mempersiapkan diri untuk memastikan bahwa bulan suci Ramadan ini adalah bulan-bulan yang benar kita bisa berlomba-lomba mencari pahala ya. Kalau yang lagi rame saat ini ada istilah kata, tau nggak? Bulan Ramadan ini bulan yang agak lain. Kenapa? Agak lain. Agak lain. Nah. Kita akan membahas mengenai. Kita temukan jawabannya kenapa agak lain. Kenapa agak lain ya? Kita akan membahas mengenai keutamaan Ramadan. Sudah bergabung bersama kami Ustadz Zaki Mirza selaku penceramah yang sudah bergabung. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Iya. Saat ini lagi di Sibolga nampaknya ya. Agak lain nih Ustadz. Agak lain. Ya, agak lain. Pak Ustadz, kenapa dikatakan bahwa bulan ini agak lain, agak berbeda dengan bulan-bulan lainnya? Keutamaannya sebenarnya seperti apa sih keutamaan Ramadan? Pertama, saya jadi dapat inspirasi baru nih ini pagi. Kalau ternyata bulan Ramadan itu ya benar-benar bulan yang agak lain gitu ya. Diulang lagi. Jadi karena saya udah nonton filmnya, jadi udah nangkep substansi agak lain seperti apa gitu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana ribatan matinan baina qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Hebatnya dalam agama Islam itu setiap ibadah esensinya bisa kita tangkap, kita serap, kita petik dari nama ibadahnya. Salah satu contoh sebelum kita mengelaborasi makna Ramadan yaitu tarawih. Tarawih ini diambil dari bahasa Arab ya. Tarawih masuk ke Indonesia jadi taraweh gitu. Tarawih ini artinya adalah sholat yang dilakukan dengan santai, dengan tenang, penjiwaan, indep, bermuhasabah, introspeksi diri. Jadi semacam ibadah tapi ada muatan relaksasi lah. Itu tarawih. Artinya, oh itulah maksud dari tujuan sholat tarawih. Dari namanya saja sudah bisa kita serap tuh, tarawih. Ramadan, ini juga bahasa Arab. Ramadan, ketika masuk ke Indonesia, orang Indonesia bilangnya jadi Ramadan. Jadi nggak ada yang salah ya, mau bilang Ramadan boleh, sesuai bahasa Indonesia, mau bilang Ramadan, itu kembali ke bahasa aslinya, bahasa Arab. Nah, kita harus elaborasi dulu, ini apa makna Ramadan? Ramadan itu diambil dari akar katanya adalah ar-ramad. Ar-ramad. Ar-ramad itu kalau kita ke gurun pasir, yang lagi terik-teriknya tuh, lagi panas, kemudian ada batu, apapun jenis batunya, karena saking panasnya batu itu nggak bisa kita pegang. Kalau kita pegang nekat melepuh. Kalau ada kertas yang nempel di atasnya kebakar. Kalau ada daun yang tiba-tiba nempel di batu itu, dia hangus. Jadi apapun yang ada di atas batu ar-ramad itu pasti akan hangus. Seperti itulah orang memanggil batu tadi dengan ar-ramad. Nah, Ramadan itu diambil dari kata ar-ramad, yang artinya ini bulan betul-betul memang agak lain.
Karena dengan bulan ini Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Termasuk dosa yang sudah lewat nih, yang sudah lalu. Itulah kenapa ada hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qala Nabi, beliau bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan Wahtisaban. Allahu ma taqaddama min dzambi." Orang yang puasa di bulan Ramadan, Allah akan ampuni tuh dosa-dosa yang udah lewat, tapi dengan 2 syarat nih. Nah, inilah yang akan jadi keutamaan bulan Ramadan. Bulan yang memang sangat beda. Bahkan bukan agak lain, tapi memang betul-betul lain dari bulan-bulan yang lain. Apa syarat dan ketentuan yang berlaku nih supaya semua dosa kita diampuni sepanjang bulan Ramadan, bahkan dosa-dosa yang sebelumnya? 2. Yang pertama, imanan wahtisaban. Imanan itu kita lakukan dengan ketakwaan. Bagaimana seorang hamba Allah tidak dikategorikan bertakwa, bahkan makanan yang asli hukum fikihnya halal, tapi ketika di bulan Ramadan jadi haram tuh. Seperti kerupuk, itu kan halal. Tapi nanti ketika kita lagi berpuasa siang-siang trik-triknya jadi haram. Itu namanya taat. Kita iman, taat. Yang kedua, ini yang paling penting yang tadi Mbak sempat bilang, ihtisaban. Ihtisaban itu satu akar kata dengan al-hisab. Kalau kita pernah dengar ada kalimat yaumul hisab, itu hari di mana segala kebaikan dan keburukan kita dihitung sama Allah. Waktu saya belajar di pesantren, ilmu matematika disebutnya dengan ilmu hisab, ilmu hitung-hitungan. Nah, ihtisaban itu artinya bukan sekedar khusyuk, tapi selama kita beribadah di bulan Ramadan, kita lebih banyak menyelami diri sendiri. Lebih banyak muhasabah. Muhasabah juga satu akar kata dengan ihtisaban, juga dengan hisab. Ada 3 hal nih yang harus kita hisab selama kita Ramadan. Yang harus kita hitung-hitung ya. Supaya puasa kita nggak cuma dapat lapar dan haus. Iya. Karena ada hadis lain yang baginda Rasulullah beliau bersabda, "Kam min sha'imin," berapa banyak orang yang puasa di bulan Ramadan, laisa min siyamihi, tapi dari puasanya dia nggak dapat apa-apa kecuali illal ju' wal atas, lapar dan haus. Maka selama bulan Ramadan kita juga harus berusaha supaya pikiran kita ikut berpuasa nih, belajar untuk nggak banyak-banyak suuzon sama orang lain gitu ya, banyak-banyak baik sangka, kedepankanlah positive thinking atau husnuzon. Yang kedua, puasakan lisan. Nah, karena Ramadan ini juga pesantren kilat bagi setiap muslim. Kenapa dibilang pesantren kilat? Disitulah tempat kita belajar, termasuk belajar hifzul lisan, menjaga lisan, supaya kata-kata yang arogan, dan yang perlu dicatat bukan cuma lisan ya, tapi juga tulisan. Nah, ini yang gak kalah penting nih. Karena zaman sekarang ternyata dosa itu nggak cuma dosa lisan, tapi justru lebih banyak dosa tulisan. Baik dari capturean IG, komen-komen kita di feed orang lain, di TikTok dan lain sebagainya, itu juga harus dijaga. Belajar menjaga, mumpung ini bulan pesantren kilat, bulan Ramadan. Betul. Yang ketiga yang harus kita hisap adalah perbuatan. Jadi pikiran, lisan, perbuatan. Gampang tuh dihafalin ya. Pikiran, lisan, perbuatan. Perbuatan belajar untuk lebih berakhlak dan beradab lagi. Begitu, Bang. Baik. Ustadz Zaki, nanti kita juga akan mendalami mengenai keutamaan Ramadan, tapi kita harus jeda dulu sejenak ya, Ustadz. Kita akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami. Baik, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita lanjut lagi ke Ustadz Zaki Mirza mengenai keutamaan Ramadan. Tadi juga dikatakan Ustadz memang beberapa hal yang harus kita rem. Mungkin startnya mulai dari Ramadan. Kita jaga lisan, jaga tulisan. Startnya dari Ramadan, tapi harapannya terus lanjut gitu ya setelah jadi ibaratnya latihannya ya kan 1 bulan. Pesantren kilatnya di sini. Ya, 11 bulannya kita mengimplementasikannya. Kan gitu. Tapi mungkin Ustadz juga bisa memberikan pencerahan. Sebenarnya di bulan suci Ramadan ini pahala yang akan kita dapatkan seperti apa sih Pak Ustadz? Kemudian nilai manfaat dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita cuma puasa menahan lapar, tapi maksiat tetap jalan begitu. Jadi biar bisa ngerem Ustadz. Baik,
syarat dan ketentuannya supaya kita mendapatkan keutamaan Ramadan tadi sudah kita bahas ya. Termasuk diantaranya jangan kita sepelein nih urusan masalah tulisan. Dan yang berikutnya, sebenarnya ketika syarat dan ketentuannya sudah terpenuhi, maka yang berikutnya bagaimana kita mesti memahami ada beberapa keutamaan-keutamaan di setiap 10 hari sepanjang bulan Ramadan. Makanya kita selama ini ngaji, banyak kita mengenal 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga. 10 hari pertama itu, nah ini nyambung dengan yang saya sampaikan di awal, siapapun hamba-hamba Allah yang bisa menjaga pikiran, lisan, tulisan, dan perbuatan, belajar ngerem lah. Karena bulan Ramadan juga disebut dengan syahrut tarbiyah, bulan dimana kita harus banyak belajar memperbaiki diri. Nah, bagi yang syarat ketentuannya sudah terpenuhi, maka di 10 hari pertama Allah akan memberikan keutamaan tuh dari bulan Ramadan, yaitu dapat rahmat dari Allah. Rahmat tuh apa sih? Yakin deh, sepanjang bulan Ramadan kalau kita belajar ngejaga pikiran, lisan, tulisan, dan perbuatan, Allah akan memberikan hati kita akan terus merasa cukup dengan apa yang sudah Allah titip sepanjang hidup. Dan itulah keutamaan di bulan Ramadan 10 hari pertama. Karena yang mahal dalam hidup ini merasa cukup ya. Kita nggak bisa menjadikan materi seorang itu sebagai parameter kesuksesan hidup. Banyak orang yang hidupnya di rumah berlantai-lantai, tapi nauzubillah justru nggak pernah merasa cukup. Berapapun uang yang banyak, tidak pernah cukup. Itu yang pertama. Yang kedua, ada 10 hari yang kedua. Disitulah nanti Allah memberikan keutamaan yang lain. Apa keutamaannya? Setelah kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mendapat maghfirah, ampunan. Bayangkan, bulan puasa ini sebenarnya masa percepatan loh yang Allah kasih kesempatan. Ini contoh analogi. Nah, kita kalau lagi mau bikin paspor sekarang ada istilah percepatan ya. Tentunya dengan konsekuensi yang berbeda dari jalur biasa. Terus kalau kita mau pergi haji ada percepatan. Nah sebenarnya bulan Ramadan ini ada masa percepatan. Allah memberikan ampunan yang dahsyat. Apalagi ada satu malam yang namanya malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Alfi syahr itu artinya 1000 bulan. Jadi bagaimana Allah mempercepat pahala ibadah dan ampunan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada keutamaan yang lebih dahsyat lagi, ini makin berat nih, yaitu di 10 hari ketiga, di mana masjid udah mulai banyak maju safnya, bukan semakin bertambah jamaahnya. Dan yang berikutnya lagi, ada apa dengan 10 hari yang ketiga ini, orang udah bukan lagi zakat mal tapi di situ, tapi lebih ke zakat mall ya. Bagaimana dia berzakat banyak di mall gitu kan. Karena ini 10 hari yang terakhir dan berat ujiannya, makanya nggak tanggung-tanggung Allah kasih itqum minan nar keutamaannya. Dilepaskan hamba itu dari jeratan api neraka. Ya kita nggak usah mikirin neraka akhirat ya. Di dunia aja kita udah banyak dikelilingi oleh banyak neraka yang nggak jauh-jauh itu di hati kita sendiri. Ketika kita tidak pernah merasa cukup dengan apa yang Allah titip, itu sebenarnya sudah neraka awal di dunia. Ketika kita merasa bahwa, aduh ini wajah yang kita nggak pernah request sama Allah, kita rubah lagi supaya sempurna. Padahal laqad khalaqnal insana fi ahsanit taqwim, Allah sudah berikan yang sempurna. Nggak pernah merasa cukup dengan bentuk wajah yang sudah dirubah, itu juga neraka kecil yang ada di dunia. Jadi kalau kita mau lepas dari neraka besar nanti di akhirat, lepaskanlah hati kita dari neraka-neraka kecil. Itulah keutamaan bulan Ramadan. Gitu Bang. Baik Ustadz Zaki Milza, terima kasih. Ini Ustadz nih, sebelum kita masuk ya Siap Abang. ke bulan suci Ramadan, 1 Ramadan esok hari,
kita diingatkan lagi begitu. Semoga bisa mempersiapkan diri keimanan kita. Iya. Nah. Sebelumnya juga mohon maaf lahir batin Amin. Ustaz. Maaf lahir Semoga batin, puasanya Ustaz. lancar. Terima Semoga kasih dimudahkan banyak. dilancarkan ibadah kita ya. Amin. Sama-sama. Assalamualaikum. Siap, terima kasih. Salam buat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.